Oke, welcome back to my YouTube channel again, guys. Nah, hari ini saya ingin membuat video ulang tentang bagaimana sih caranya membuat visa, karena di video sebelumnya banyak yang komen itu suaranya kurang jelas. Nah, hari ini saya akan membuat videonya lagi. Bagaimana sih caranya atau membuat visa dan lolos visa C1D. Nah, yang pertama itu kita biasanya sebelum kita mencari visa, biasanya kita itu disuruh melengkapi apa saja sih syarat untuk mencari visa. Nah, di sana syaratnya itu kurang lebih seperti foto visa itu latarnya putih, ke ukurannya itu 5x5. Habis itu nanti ada agennya yang menunjuk di mana kita harus buat foto. Habis itu bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran visa itu biasanya lewat transfer online. Itu sekitar 3.100.000 sekian. Nanti itu di screenshot dikirim untuk sebagai bukti pembayaran. Nah, ada pengisian formulir R1 160. Jadi itu sudah diisi di agensi dan sudah dilengkapi lah di agensinya. Paspor yang aktif, habis itu surat keterangan baik, ada ijazah SMA, semua sertifikat kerja biasanya seperti itu, akte, KTP, dan jangan lupa untuk membawa job letter. Nah, di mana job letter ini sangat penting karena kita akan pergi ke negara orang dan kita harus punya tujuan ya. Itu fungsinya kita membawa job letter. Nah, itu untuk syarat-syarat mencari visa. Nah, kurang lebihnya kalian bisa cek di Google apa saja sih, atau juga ada sertifikat kerja. Nah, habis itu setelah semuanya selesai, biasanya kita membuat janji temu. Nah, membuat janji temu itu biasanya di 1 bulan sebelum kita ready visanya, itu biasanya dari pihak agensi sudah mengurusnya, kita dibuatkan janji temunya kapan. Nah, habis itu saat habis janji temu jadwalnya udah keluar. Habis. Nah, setelah itu kita 1 hari sebelum jadwal visanya, kita biasanya sudah jalan ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta biasanya di sana itu 1 hari sebelum di Jakarta kita udah di sana. Habis itu pagi-pagi kita udah ngantre. Biasanya kumpul, pihak agensi biasanya ngirim tuh sekitar 10 orang bersamaan. Biasanya sih seperti itu. Nah, kita dikumpul di satu tempat, nanti di sana kita dikasih paspor kita. Habis itu bagi teman-teman tipsnya nggak usah bawa HP karena kita nggak boleh bawa HP ke dalam. Habis itu jam 7 pagi kita sudah ngantre. Biasanya sih udah rame. Habis itu sampai dalam, biasanya pertama kita dicek oleh security. Biasanya tidak boleh pakai sabuk, biasanya tidak boleh bawa HP, alat-alat logam itu nggak boleh dibawa. Habis itu kita ngantre, yang pertama di security. Habis itu ngantre kedua, biasanya itu untuk pengisian formulir. Ada tempat pengisian formulirnya di sana. Sekitar sama dari agensi-agensi lain juga datang ke sana. Habis itu sekitar nunggu sekitar 30 menitan lah di sana, santai sih. Habis itu nunggu yang kedua untuk nunggu interview. Biasanya contohnya di sini orang yang interview. Nah, kita tuh berhadapan-hadapan seperti ini, nunggunya 5 orang, deretnya ke belakang 5 orang. Nah, tibalah di sana giliran saya. Nah, pas di giliran saya, sebenarnya memulai proses interview, usahakan sih pertama itu senyum, greeting, misalnya selamat pagi atau selamat siang. Itu biasanya sih agar kita tuh kelihatan ramah. Istilahnya kesan pertamanya itu biar bagus pada saat nanti kita interview. Habis itu dulu pertanyaan yang diberikan kepada saya itu sih nggak terlalu banyak.
dan pertanyaannya itu sih nggak ada hubungannya sama kerjaan saya. Tapi yang ditanya itu, kamu sudah menikah apa belum? Cuma itu aja, dan lalu saya jawab sudah. Nanti ditanya lagi, apakah kamu sudah memiliki anak, seperti itu. Ya seperti itulah, cuma dua itu aja pertanyaannya yang akan diberikan kepada saya. Habis itu tanpa berlama-lama langsung aja dikasih kertas berwarna putih. Nah, di sini teman-teman misalnya ada 3 jenis kertas di sini, ada putih, kuning dan merah. Nah, misalnya kalau putih itu biasanya lolos, kalau kuning belum di-approve, kalau merah biasanya gagal. Habis itu saya dapat kertas warna putih, saya keluar. Nah, saya dapat kertas warna putih, lalu saya keluar. Habis itu, cuma segitu aja sih proses untuk mencari visanya. Nah, sangat simpel. Jadi, ada beberapa tips bagi teman-teman yang ingin pada saat mencari visa. Tapi ini sih ada hubungan atau tidaknya, saya tidak tahu. Pertama itu, jawab pertanyaan dari yang interview itu seperlunya aja, nggak perlu ditambah-tambah. Misalnya dijawab A, ya udah A aja. Misalnya jawab ya tidak, seperti itu aja. Nggak usah perlu dipanjang lebar seperti itu. Istilahnya mereka tuh ya jawab seperlunya aja sih. Kalau misalnya ditanya apa, jawab seperlunya gitu aja. Nah, sebelum melakukan interview atau 1 bulan sebelum melakukan interview, saya percaya atau nggak percaya sih ini. Untuk teman-teman semua biasanya mereka nyuruh kita nyetor Facebook atau Instagram. Jadi kita lihat-lihat Facebook sama Instagram kita, apakah ada hal-hal yang mencurigakan yang membuat kita tidak lolos, karena negara US itu negara yang ketat sekali dengan misalnya seperti ilegal seperti pekerjaan ilegal seperti itu. Jadi untuk Facebook dan Instagram saya sarankan di sini lihat-lihat dulu sebelum nyetor Instagram sama Facebooknya. Mungkin ada hal-hal yang berbau kontroversial di sana, tolong dihapus, seperti membahayakan negara mereka, seperti itulah. Nanti bisa dihapus. Habis itu saat menjawab, ya jawab sejujur-jujurnya, jangan gugup, dan buat mereka tuh percaya kalau kalian itu memang cuma pengen bekerja di sana dan tidak ingin untuk jump ship. Buatlah mereka percaya. Kepercayaan seperti alasan kenapa mereka harus percaya kepada Anda dan memberikan kertasnya. Seperti itulah Anda bisa membuat kata-katanya sendiri bagaimana. Habis itu, tapi di sini itu mereka itu bisa 2 bahasa sih. Saran saya sih beberapa dari yang interview itu bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, saran dari saya lebih baik sih gunain bahasa Inggris karena kita akan pergi ke negara orang. Nah, jadi ini adalah cuma segitu aja sih tips dari saya untuk lolos visa C1D. Nah, mungkin di video sebelumnya suara saya kurang jelas, mohon maaf. Nah, ini saya buat yang part 2 agar suaranya lebih jelas, agar teman-teman bisa memiliki bayangan bagaimana sih caranya memiliki visa C1D. Nah, oke. Cuma segitu aja. Video ini boleh di-share ke teman, saudara-saudara semuanya yang ingin mencari visa C1D dan untuk calon pelaut. Semoga video ini bisa membantu agar lolos visa C1D. Oke, see you in the next video.